Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Sidanto Naim dengan NPM 211506035 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem informasi e-sport di Indonesia, khususnya Mobile Legends, berbasis website menggunakan metode OOAD atau Object Oriented Analysis Design. Jadi di dalam sistem informasi ini itu berisi tentang daftar tim e-sport Mobile Legends yang ada di Indonesia, lalu daftar player dari masing-masing tim e-sport tersebut, serta jadwal turnamen e-sport Mobile Legends yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk metode penelitian, yang pertama untuk metode pengumpulan data itu menggunakan metode wawancara, lalu ada pengamatan, dan yang selanjutnya ada studi pustaka. Untuk metode perancangan sistem itu yang pertama ada analisa sistem usulan, yang kedua ada analisa kebutuhan, yang ketiga ada perancangan basis data, dan yang keempat ada perancangan Unified Modeling Language atau UML. Selanjutnya ada perancangan sistem, yang mana di sini yang pertama itu ada Entity Relationship Diagram atau IRD, di mana pada IRD ini terdapat 8 entitas, yang mana yang pertama ada entitas user, itu dengan atribut ID user, nama lengkap, email, password, nomor telepon, dan username. Selanjutnya ada entitas tim, itu dengan atribut IMG tim, lalu nama tim, achievement, jumlah player, about team, dan ID tim. Selanjutnya ada entitas player. Di sini yang pertama ada atribut nama player, lalu ada atribut 3N, atribut IMG player, atribut role, atribut ID tim, dan ada atribut ID player. Selanjutnya ada entitas season MPL, yang mana atribut yang pertama itu ada ID season, lalu IMG tim juara, ID tim juara, lalu ada atribut MVP dan atribut nama season. Selanjutnya ada entitas berita, yang mana terdapat 5 atribut. Yang pertama ada tanggal post, lalu atribut isi berita, atribut ID berita, atribut judul, dan atribut IMG berita. Selanjutnya ada entitas about, itu yang pertama ada atribut Facebook, atribut Instagram, atribut Twitter, atribut about, dan yang terakhir itu ada ID about. Selanjutnya ada entitas jadwal reguler, itu dengan 2 atribut. Yang pertama ada atribut nama, dan yang kedua ada atribut ID jadwal. Yang terakhir itu ada entitas jadwal, itu dengan atribut ID jadwal, IMG jadwal, dan ID jadwal reguler. Nah, yang selanjutnya ini juga merupakan logical record structure atau LRS. Jadi LRS merupakan hasil dari pemodelan yang terbentuk dari relasi-relasi antar entitas yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi di sini merupakan relasi antar entitas yang terdapat di IRD ini. Selanjutnya ada use case diagram. Jadi use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna sistem dengan sistem, yaitu penjelasan aktor-aktor yang melakukan suatu prosedur dalam sistem serta menjelaskan tanggapan-tanggapan sistem terhadap action yang dilakukan oleh aktor. Jadi use case diagram dalam sistem ini adalah yang pertama terdapat 2 aktor. Yang pertama ada aktor admin dan juga aktor regular user. Lalu di aktor admin itu terdapat use case login,
terus use case dashboard, use case update profile, use case mengelola data tim, use case mengelola data player, use case mengelola data jadwal, use case mengelola data berita, use case mengelola data season MPL, dan use case mengelola data about. Dan di regular user itu terdapat use case menampilkan halaman utama, use case menampilkan daftar tim, use case menampilkan halaman jadwal, use case menampilkan halaman berita, use case menampilkan halaman season MPL, dan use case menampilkan halaman about. Nah, di sini untuk use case mengelola data player itu include dengan menampilkan halaman daftar tim, dan juga mengelola data tim itu juga include dengan menampilkan halaman daftar tim. Selanjutnya untuk kelas diagram. Di sini untuk kelas diagram itu terdapat 16 kelas. Yang pertama itu ada kelas profil dengan atribut ID user bertipe data integer, atribut nama lengkap bertipe data varchar, atribut email bertipe data varchar, atribut username bertipe data varchar, atribut password bertipe data varchar, dan atribut nomor telepon bertipe data varchar, dan terakhir ada atribut IMG user itu bertipe data varchar. Selanjutnya ada metode di sini ada metode edit dengan tipe data void, lalu ada metode show dengan tipe data void. Semua atribut dan metode di sini di kelas profil ini merupakan global, merupakan metode global dan juga atribut global. Dan selanjutnya merupakan kelas-kelas lainnya. Di sini terdapat kelas interface main admin, lalu interface login, interface main regular user, lalu ada kelas about, kelas jadwal, kelas season MPL, kelas berita, kelas player, kelas season MPL, kelas berita, lalu ada kelas player, lalu ada kelas team, kelas about, kelas jadwal, dan juga kelas team. Nah, selanjutnya untuk implementasi di sini untuk bagian implementasi basis data ini merupakan rancangan basis data yang dibuat sesuai dengan kebutuhan sistem. Dan di sini dapat dilihat rancangan basis datanya. Jadi dari masing-masing kelas tadi itu diimplementasikan ke database. Jadi di sini ada ID user bertipe data integer dengan panjang 11. Lalu di sini juga ada nama lengkap bertipe data varchar dengan panjang 100. Lalu ada email dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Ada username dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Lalu ada password bertipe data varchar dengan panjang 100. Ada IMG user bertipe data varchar dengan panjang 100, dan juga nomor telepon bertipe data varchar dengan panjang 100. Dan juga yang lainnya. Di sini ada TB player, TB berita, TB about, TB season MPL, TB jadwal regular, TB tim, dan juga TB jadwal. Selanjutnya merupakan implementasi sistem. Nah, jadi di sini merupakan halaman login dari sistem ini. Selanjutnya merupakan tampilan halaman dashboard admin. Selanjutnya ada tampilan halaman daftar tim, yang mana di sini berisi daftar tim-tim e-sport Mobile Legends yang ada di Indonesia. Lalu di sini merupakan tampilan halaman detail tim, yang merupakan informasi-informasi tentang tim e-sport yang ada di Indonesia. Lalu di sini merupakan tampilan halaman data player. Di sini merupakan tampilan halaman detail
layer. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.